Untuk TPS bekerja sama dengan relawan-relawan lainnya seperti rekat yang dibuat oleh Mbak Neno Warisman. Ada lagi semua menjadi saksi oleh Ustadz Erik Yusuf. Ada lagi dari Mbak Titi dan sebagainya. Kita kerjasama ini adalah untuk menjaga supaya kalau mau menang, menang dengan cara yang baik. Kalau kalah, kalah dengan cara yang baik. Memberikan contoh, karena ini berbahaya. Kalau sampai terjadi kecurangan, bangsa ini bisa pecah. Kita menjaga bangsa ini dari perpecahan. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap utuh. Kenapa muncul ini? Karena ada arogansi di level paling bawah, di ASN, camat kan berbicara di depan umum. Ya, kami mendukung paslon 1. Saya yakin Bapak Presiden, Pak Jokowi juga nggak setuju dengan cara-cara mereka. Ini lebay, sehingga masyarakat timbul. Kalau gitu kita harus awasi. Apalagi kotak suara disimpan di kecamatan kan. Pernyataan kecamatan seperti ini harus ditindak. Nah ini harus. Kalau dukungan kepala daerah itu bagaimana? Makanya, apalagi sedangkan camat, apalagi kepala daerah. Untuk itu kita ingin ini pemilu ini hati-hati nih. Para elit kita hati-hati betul. Saya kira Bapak Presiden, Bapak Jokowi saya kenal lama, beliau itu orang yang demokratis. Pak Prabowo juga demikian. Biarkanlah mereka berbaik dengan cara yang baik. How to be a good winner, how to be a good loser. Menang baik, kalah baik. Jangan kita campuri, jangan kita lebay mendukung dengan membabi buta. Kami pun demikian. Kami memang mendukung Pak Prabowo Sandiaga Uno. Tapi apapun yang terjadi hasil pemilu, itu kami akan menerimanya. Tapi dengan catatan harus jurdil dan luber kita berikan kepada masyarakat. Itulah tujuan bentuknya Laskar TPS ini. Saya selama ini tidak pernah berbicara, tapi melihat arogansi ASN di tingkat bawah seperti itu, kami terus kemudian teman-teman memviralkan dan bilang kita harus bergerak juga ini. Kasihan rakyat kalau sampai begini, kan harusnya netral. Saya kira dari zaman dulu sampai zaman sekarang baru kali ini yang berani-beranian ASN mempertegas dukungan. Nggak boleh begitu. Kasihan bangsa ini ke depan. Saya kira di seluruh TPS akan dijaga. Ya, kami insya Allah dari 800.000 TPS itu kami sudah punya anggota. Untuk dari Trisakti di tingkat pusat saja kami Trisakti sendiri, alumni Trisakti Pro 02 itu sudah 520 yang punya, yang daftar. Belum lagi adik-adik yang di daerah, para remaja yang punya HP sudah mendaftar kepada kita melalui online, sistem online. Targetnya di setiap TPS ada 2 yang menjaga. Pertama, mereka mencatat daftar besar, ya, plano. T1 plano itu didaftar, di foto dulu planonya. Lalu kita lihat di setiap TPS misalnya jumlah 300, yang terpakai yang tetap cuma 200, 100-nya harus dihapuskan segera supaya tidak kecurangan. Lalu diantarkan sampai tempat mengamankan suara, lalu kemudian sampai di KPUD dan sampai di KPU. Siapapun pemenangnya baik kami tidak persoalan. Toh kita semua ada satu bangsa, satu negara. Tapi jangan pakai kecurangan. Ini yang kami cegah. Dan saya yakin Bapak Presiden, Pak Jokowi juga tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Pak Prabowo juga apalagi. Saya kira jangan kita para pendukungnya jangan lebay. TPS yang ada di seluruh Indonesia atau di DKI? Oh, seluruh Indonesia. Kami punya jaringan karena kami ada namanya alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Yang kami deklarasi kemarin di Taman Mini Indonesia Indah. Itu di Pancasila itu sampai 4.250 ya. Jadi itu sudah dari masing-masing universitas membentuk seperti ini. Kami declare, semua declare dalam waktu 1 bulan 20 hari ini, kurang lebih 40 hari lagi. Kita ingin supaya smooth. Dan ini juga menunjukkan kepada ASN-ASN seperti itu, hati-hati mereka. Jangan mereka arogan, hati-hati, rakyat ini, rakyat. Ya, jadi jangan sampai mencederai demokrasi kita. Nah, gagal-gagal pernyataan di depan umum begitu, ya, berotot, ya. Oh, saya jadi tidur-tidur bilang begini, wah ini nggak bisa dibiarkan. Teman-teman juga semua begitu. Kita menjaga bangsa ini, dan saya yakin Bapak Jokowi pasti marah juga melihat anak buahnya yang lebay seperti ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.